Bagaimana cara membuat tugas yang menarik dan menyenangkan, terutama dalam konteks pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran hybrid maupun daring belakangan ini? Tugas itu akan menyenangkan bagi peserta didik apabila yang diberikan itu sangat relevan dengan hal-hal yang dia jumpai sehari-hari. Akan jauh lebih menarik lagi apabila yang relevan itu berhubungan dengan hobi mereka atau berkaitan dengan hal-hal yang mereka suka. Contoh sesuatu yang relevan dulu misalnya. Nah, yang relevan adalah begini. Misalnya Anda tinggal di kota besar. Dari zaman Belanda sampai sekarang itu Jakarta tetap banjir. Misalnya seperti itu. Kemudian tawarkan kepada mereka, seandainya Anda menjadi seorang pimpinan daerah di Jakarta, gubernur Jakarta, dan Anda diberikan uang unlimited, kira-kira apa yang akan Anda lakukan supaya Jakarta tidak banjir lagi? Nah, itu relevan dengan mereka yang tinggal di Jakarta. Mereka akan mencari cara tahu bagaimana menciptakan kota Jakarta supaya tidak banjir. Dikasih uang unlimited agar mereka bisa menghayal, bisa berimajinasi, bisa berpikir out of the box yang tidak biasa-biasa saja. Nah, itu contoh gitu ya. Nah, kalau mereka tinggal misalnya di daerah yang syarat dengan pertanian misalnya, dibalik. Bagaimana caranya kita bisa memastikan bahwa panen petani itu tidak akan gagal. Silakan membeli teknologi seperti apapun, silakan mendapatkan ide dari film-film futuristik yang pernah Anda lihat. Kemudian sharingkan pengalaman Anda, pendapat Anda. Wah, kalau sudah ngomong berhubungan dengan film-film itu, sesuatu yang mereka suka biasanya, mereka akan keluar dengan ide-ide imajinasi yang luar biasa. Atau misalnya saya ingin mengajak mereka untuk mencintai pelajaran geografi, ya, membandingkan negara satu dengan negara lainnya dalam berbagai hal. Mungkin saya tidak langsung kepada negara itu, karena mungkin mereka tidak tertarik dengan negara itu. Tapi saya misalnya mengatakan, dari mana asalnya Messi dan dari mana asalnya Ronaldo. Nah, habis itu kita tanya, di negara asalnya Messi itu ada berapa jumlah penduduknya? Bagaimana dengan negara tempat asalnya Ronaldo? Ada berapa penduduknya? Nah, kita mulai dari bahasa-bahasa yang mereka ngerti ya, sehingga mereka bisa tahu ya Messi dari mana. Oh, Messi itu dari Argentina gitu kan ya. Mereka akan lihat Argentina seperti apa. Oh, kalau Ronaldo itu dari Portugal. Nah, mereka mempelajari Portugal, ibu kota negaranya apa, jumlah penduduknya bagaimana, pendapatannya berapa, dan lain sebagainya. Nah, itulah kalau menceritakan sesuatu yang relevan dan berhubungan dengan hobi mereka. Atau kita juga bisa memulai dari mereka misalnya. Apakah hobi Anda itu? Misalnya hobi saya adalah main basket. Waduh, kita ingin menjelaskan matematik tapi dengan basket atau mempelajari statistik tapi dengan permainan basket, gimana caranya ya? Silakan nonton satu pertandingan basket di NBA misalnya, kemudian kasih tahu saya siapa yang paling banyak syuting, siapa yang syutingnya paling banyak masuknya dari segi persentase, siapa yang paling lama mainnya, siapa yang paling banyak masukin bola per menitnya. Wah, mereka tiba-tiba bisa menjawab itu dengan baik. Karena apa? Karena mereka senang. Sama dengan kalau kita bilang banyakkan mana tendangan sudut di sepak bola, apakah Manchester United atau Manchester City? Siapa yang paling banyak melakukan tendangan sudut? Siapa yang paling banyak menggolkan? Atau berapa kali pertemuan mereka itu selama beberapa kali pertemuan rata-rata gol per orangnya berapa dan lain sebagainya. Tiba-tiba mereka menyenangi statistik. Karena kita menggunakan tugas-tugas, menggunakan contoh-contoh yang berhubungan dengan hal-hal yang relevan dengan kehidupan mereka. Anak-anak milenial senang sesuatu yang berbau movie, sport, seni, ya, dan lain sebagainya. Pakailah semua itu sebagai batu pijakan kita dalam
mengajarkan ilmu pengetahuan yang selama ini dinilai sebagai sesuatu yang membosankan, seperti fisika, kimia, matematika, biologi, dan lain sebagainya. Selamat mencoba membuat anak-anak senang mengerjakan tugas karena relevan, menarik, dan sesuai dengan hobi atau kesenangan mereka. Terima kasih.